Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk mempresentasikan konflik bersenjata, di mana kelompok saya itu ada saya sendiri, Ahmad Rizky, dan dua teman saya lainnya, itu ada Tania dan Ariesta. Di sini kita akan membahas tentang konflik bersenjata, yang dimana konflik bersenjata kali ini, studi kasus dari kelompok kami adalah konflik senjata antara Ukraina dan Rusia. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas pendahuluan dari adanya konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Konflik ini dilatar belakangi karena adanya krisis yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 dan menjadi kasus perang modern yang melibatkan Rusia dan Ukraina. Krisis ini dimulai dari ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah Ukraina saat itu dengan kepentingan Rusia, yang pada akhirnya memicu konflik bersenjata di beberapa wilayah di Ukraina seperti Crimea, Donetsk, dan Luhansk. Perang ini tidak hanya berdampak pada aspek militernya saja, tetapi juga terkait dengan isu-isu strategi dan hubungan internasional antar negara. Dalam kasus ini, Rusia menggunakan berbagai cara strategi perang modern untuk mencapai tujuannya, menganeksasi wilayah Crimea dari Ukraina. Sementara itu, Ukraina juga berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya melalui kerjasama dengan negara-negara lain. Perang bersenjata kedua negara ini menunjukkan pentingnya memahami strategi-strategi yang diterapkan serta dinamika hubungan internasional antar negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen utama dalam perilaku konflik menurut teori konflik. Seperti yang sudah kita ketahui, konflik adalah hasil dari perbedaan tujuan, kebutuhan, atau kepentingan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi ketika aktor-aktor dalam konflik menghadapi inkompatibilitas tujuan ini, mereka sering menggunakan berbagai tindakan atau perilaku untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pihak lain. Jadi perilaku konflik itu dapat bervariasi dari komunikasi yang keras, pengambilan keputusan yang memperkuat posisi mereka, terus hingga tindakan yang lebih langsung seperti protes atau bahkan tindakan fisik dalam kasus-kasus ekstrim. Nah, penting untuk dicatat bahwa konflik juga sering kali disertai dengan tingkat permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa tercermin dalam sikap yang menunjukkan ketidaksetujuan atau perlawanan secara terang-terangan, baik melalui kata-kata, tindakan, atau keputusan yang mereka ambil. Jadi dalam konteks ini, pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika konflik dan bagaimana aktor-aktor bereaksi terhadap perbedaan-perbedaan mereka sangat penting untuk mengelola atau meredakan konflik secara efektif. Seperti yang sudah terlihat di dalam PowerPoint ini, terdapat beberapa teori. Yang pertama itu ada aktor. Aktor bisa kita sebut juga sebagai perilaku konflik. Para aktor yang terlibat dalam konflik menggunakan berbagai macam tindakan atau perilaku konflik untuk mencapai tujuan mereka atau untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pihak lain. Nah, terus yang kedua itu ada incompatible goals, atau bisa kita sebut juga sebagai tujuan yang tidak sejalan. Nah, konflik muncul ketika terdapat perbedaan tujuan antara pihak yang terlibat, yang bisa berupa tujuan kebutuhan atau kepentingan yang saling bertentangan atau perbedaan pendapat. Selanjutnya itu ada konflik behavior. Konflik behavior bisa juga kita sebut juga sebagai ekspresi permusuhan. Jadi konflik memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengekspresikan permusuhan mereka terhadap satu sama lain, baik melalui kata, tindakan, atau keputusan yang mereka ambil. Nah, yang terakhir itu ada hostility atau hostilitas. Jadi konflik seringkali diwarnai dengan tingkat permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat, yang tercermin dalam tindakan atau perilaku yang menunjukkan ketidaksetujuan atau perlawanan. Nah,
Jadi setiap elemen-elemen ini memainkan peran penting di dalam menganalisis dinamika konflik dan bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi interaksi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Dari studi kasus yang kelompok kita berikan, itu kita melibatkan teori konflik. Itu ada 4 indikator, yaitu ada aktor, terus incompatible goals, conflict behavior, dan hostility. Nah, di sini saya akan membahas tentang dari konflik Ukraina dan konflik Rusia. Kita bahas terlebih dahulu dari aktor. Jadi di sini aktornya itu Rusia terlebih dahulu yang kita bahas. Rusia di sini sebagai aktor utama dalam konflik ini. Dia itu memiliki tujuan untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan bekas Uni Soviet, khususnya di Ukraina. Nah, demi kepentingan yang strategis dan ekonomis, termasuk akses ke sumber daya alam dan jalur transportasi penting. Jadi selain itu, si Rusia ini dia itu ngerasa terancam oleh ekspansi dari NATO ke wilayahnya, yang dianggap sebagai bagian dari lingkup pengaruh tradisionalnya, sehingga mencoba mencegah Ukraina mendekat ke barat. Di sisi yang lainnya, aktor dari Ukraina di sini, Ukraina sebagai aktor, dia berusaha memperjuangkan kedaulatannya yang memiliki tujuan yang menjadi negara mandiri dan tidak tergantung pada Rusia. Jadi Ukraina di sini menginginkan integrasi dengan Uni Eropa dan NATO sebagai cara untuk memperkuat posisinya di kancah internasional dan meningkatkan keamanan nasionalnya dari ancaman Rusia. Jadi konflik ini juga melibatkan aktor-aktor lain seperti ada negara-negara barat. Terus itu di negara barat itu terutama di negara Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya yang mendukung Ukraina dengan bantuan militer dan diplomatiknya. Jadi mereka itu memiliki tujuan untuk membendung pengaruh Rusia dengan untuk membendung pengaruh Rusia dan memperkuat aliansi di baratnya. Jadi untuk kita bahas selanjutnya itu dari indikator incompatible goals. Jadi incompatible goals itu tujuan yang berbeda. Jadi perbedaan tujuan yang tadi sudah saya jelaskan itu menyebabkan terjadinya konflik ketegangan yang berkepanjangan. Sementara Rusia ingin mempertahankan dominasinya, terus Ukraina menginginkan kemerdekaan penuh dari pengaruh Rusia. Tapi di sisi lain, negara-negara barat memiliki kepentingan yang strategis untuk menahan ekspansi Rusia. Nah, kombinasi dari incompatible goals ini menyebabkan sulitnya tercapai resolusi konflik yang damai karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak bersedia untuk mengkompromikan mereka itu tujuannya itu apa, dikompromikan sehingga mereka menjadi damai gitu. Itu tidak ada dari kedua belah negara tersebut. Jadi pembahasan mengenai Rusia versus Ukraina menurut teorinya itu pertama itu ada konflik behavior. Jadi konflik antara Rusia dan Ukraina mencakup invasi, pendudukan wilayah seperti di Crimea, dan pertempuran antara pasukan Rusia dengan militer Ukraina di wilayah Donetsk dan Lugansk. Di teori hostility atau hostilitasnya tercermin di dalam serangkaian tindakan militer agresif yang dilakukan oleh pihak Rusia terhadap Ukraina. Jadi anggota kelompok separatis mengidentifikasi diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan dari Ukraina Timur, menggunakan serangan sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan dan pemerintahan Ukraina yang dianggap terpusat di Kiev.
Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari apa yang sudah teman-teman saya bahas dan saya bahas. Kesimpulan dari konflik antara Rusia dan Ukraina ini adalah bahwa tindakan militer agresif Rusia mencerminkan upaya untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan bekas Uni Soviet, khususnya terhadap Ukraina yang berusaha memperjuangkan kedaulatannya. Jadi si Rusia ini melihat dari sejarahnya bahwa dulu Ukraina itu adalah bekas Uni Soviet. Jadi si Rusia ini menganggap kalau si Ukraina ini bagian dari dirinya. Kalau dari Ukraina sendiri, dia berusaha memperjuangkan kedaulatannya. Tapi di sisi lain, anggota kelompok separatis di Ukraina Timur mengidentifikasi diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang berusaha memisahkan diri dari pemerintahan pusat di Kiev dengan mendukung dukungan dari Rusia. Jadi konflik ini mencakup invasi dan penduduk wilayah seperti Crimea. Jadi serta pertempuran di Donetsk dan Luhansk. Jadi menunjukkan kompleksitas hubungan antara upaya dominasi Rusia dan keinginan Ukraina untuk merdeka sepenuhnya dari pengaruh Rusia. Mungkin sekian aja dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan itu aja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.